Indonesia dijelek-jelekan di TV Brazil, guys. Ingat ya, kita tidak anti kritik. E nos foi vendido como se fosse uma trilha super fácil. Nah, dia juga mengkritik mengenai pemandu dari Juliana. Kenapa meninggalkannya, yaitu Ali. Satu pemandu bertugas untuk mengurusi 5 orang pendaki. Kira-kira bisa nggak tuh? Lalu bagaimana dengan hasil forensik dari Juliana Marins di Brazil nih, guys? Pasti ada perubahan jaringan dalam tubuh dan berkurangnya volume darah yang menyebabkan kesulitan dokter di Brazil untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang forensik ini. Indonesia dijelek-jelekan di TV Brazil, guys. Ingat ya, kita tidak anti kritik. Seorang narasumber berbicara di televisi Brazil. Dia mengatakan kalau Indonesia dalam hal ini promosi Rinjani menjualnya kepada kami. Kalau mengatakan Rinjani itu mudah untuk ditaklukkan, sebuah gunung yang bisa ditaklukkan oleh siapa saja yang cukup umur. Tapi kenyataannya berbeda, medannya ternyata begitu sulit setelah sampai di sana katanya. Dia juga mengatakan kalau pemandunya tidak prepare dalam menjalankan open trip ini. Dia mengatakan juga kalau pemandunya bahkan tidak membawa cadangan baterai. Intinya dia tidak puas dengan perjalanan open trip mendaki Gunung Rinjani sehingga memilih mundur. E nos foi vendido como se fosse uma trilha super fácil. Inclusive chegaram a dizer até que idosos, crianças poderiam fazer, que era super seguro, não representaria riscos. Você anda até o lugar, até a base de onde você escala para o vulcão. A gente acampa, a gente dorme 2 noites. Então essa seria a primeira das 2 noites. A gente dormiria, pernoitaria nesse lugar e de madrugada a gente acordaria para fazer a escalada do vulcão. E aí a gente já se aterrorizou nesse primeiro lugar, porque era um lugar realmente muito perigoso. E questionamos o guia se a gente poderia voltar, porque a gente queria desistir, e o guia disse que não existiria essa possibilidade. Caso a gente quisesse voltar para Lombok, a gente teria que seguir por conta própria. Então a gente acabou ficando e ele informou. Oke guys, kita skip dulu ya karena videonya begitu panjang, nggak mungkin kita review semuanya. Tapi intinya narasumber itu mengatakan kalau dia kecewa dengan penjualan atau promosi dari Rinjani ini kepada turis yang katanya ini mudah untuk dilalui. Kalau gunung ini bisa ditaklukkan oleh siapa saja yang sudah lanjut dan cukup umur. Tapi ternyatanya medannya begitu berat menurutnya. Dia juga kecewa dengan pemandu yang sudah membawanya ke sana. Ya itulah poinnya. Hal ini justru memicu berbagai reaksi netizen di Brazil, guys. Bahkan ada yang menyebut, apa kau ingin digendong atau dipangku oleh pemandumu di Rinjani? Kata orang warga Brazil, guys. Sejak kapan naik gunung itu mudah? Sejak kapan naik gunung itu terasa gampang? Betapapun ketinggian gunung itu rendah ataupun tinggi, tentu diperlukan yang namanya kesiapan fisik dan mental, dan tentunya penuh dengan tantangan. Naik gunung bukanlah jalan-jalan hiking di kebun atau jalan-jalan seperti di mall. Tapi jika memang Rinjani dijual ke turis asing dan dikatakan mudah untuk ditaklukkan, tentu itu menjadi PR bagi kita. Tapi seenggaknya yang namanya turis atau pendaki atau hiking yang ingin mendaki gunung harus meresearch dulu seperti apa gunung ini, ketinggiannya, seperti apa medannya, sesulit apa. Jangan karena elu bule atau turis yang ingin melihat sunrise di pagi hari di atas Gunung Rinjani, terus kalian latah dan ikut-ikutan dan terjadi musibah lalu menyalahkan Indonesia. Apalagi nggak punya basic naik gunung, cuman hiking-hiking biasa. Tentu ini menyebabkan sebuah kelelahan yang luar biasa. Nah, warga Brazil ini mengatakan kalau dia pernah ke Indonesia mendaki Gunung Rinjani. Dia mengatakan kalau memang Gunung Rinjani itu medannya sangat berat, bukan untuk orang-orang yang pemula. Nah, dia juga mengkritik mengenai pemandu dari Juliana. Kenapa meninggalkannya, yaitu Ali. Padahal Ali bertanggung jawab juga pada saat Juliana jatuh ke bawah. Dia juga berusaha menyelamatkan, tapi karena kedalamannya cukup jauh di bawah dan tali kurang, akhirnya dia memutuskan untuk naik lagi. Acabei de ver a notícia da Juliana Marins que ela não resistiu. E eu fiz essa mesma trilha no vulcão Rinjani na Indonésia. E aconteceu uma coisa parecida que a família disse que aconteceu com ela, né? Do guia não acompanhar o grupo todo. É uma trilha muito difícil. São 3 dias. No primeiro, muita subida, 1.600 metros, muito frio à noite, difícil de dormir. E aí você acorda às 2 horas da manhã para fazer o cume do vulcão, pelas imagens onde a Juliana caiu. E é muito difícil essa parte, porque é como se fosse uma duna dessa areia meio pedregosa preta de vulcão. Você vai escorregando e tem muito vento. E é barranco dos 2 lados. As pessoas andando naquele rio. E teve um momento que eu precisei deitar no chão para respirar um pouco e o guia foi embora com o resto do grupo. Só um cara ficou para trás para me ajudar e ele me salvou porque minha lanterna parou de funcionar e não dava para enxergar nada. E eu não sei o que teria acontecido se esse cara não voltasse. Mas no final, óbvio que dá uma sensação muito boa, né, de você ter conseguido, de você ter superado os seus limites. Nossa, foi coisa muito
Eu imagino que é isso que a Juliana estava buscando, né? E aí eu vejo nos comentários aqui as pessoas criticando ela, mas também foi viajar sozinha, é perigo subir no vulcão. Gente, ela fez o que ela deveria ter feito, que é contratar uma equipe especializada nisso com um guia. Por que o guia deixou ela para trás? Por que o resgate demorou tanto? É isso que a gente tem que cobrar, é isso que a gente tem que criticar. E não criticar uma mulher que está seguindo os sonhos dela. Jadi warga Brazil ini intinya dia mengakui kalau pendakian ke Gunung Rinjani itu bukanlah medan yang mudah. Bukan untuk yang pemula, tapi dia juga menyalahkan si pemandu dari Juliana ini dan juga penyelamatan yang begitu lambat. Tapi kan satu pemandu bertugas untuk mengurusi 5 orang pendaki. Kira-kira bisa nggak tuh? Kalau soal pemandu ini gimana ya? Kalau memang pengen diurusi terus atau ditemani terus oleh pemandu biar tidak ada kecelakaan atau jatuh atau lain sebagainya, kenapa tidak menyewa pemandu secara eksklusif satu orang satu? Karena satu pemandu itu mengurusi 4 atau 5 orang pendaki yang akan mendaki Gunung Rinjani. Tentu ini bukan perkara mudah. Belum lagi 1 atau 2 orang mungkin istirahat, tapi pendaki lain ingin segera naik ke atas. Seperti itulah yang terjadi kepada Juliana ini. Lalu bagaimana dengan hasil forensik dari Juliana Marins di Brazil nih guys? Dikutip dari laman resmi website di Brazil. Seorang dari pusat tentatologi ilmu forensik di ML São Paulo, Brazil, dokter di sana mengatakan, pengulangan forensik ini jarang terjadi. Setiap kematian akibat penyebab eksternal yang terjadi di luar negeri harus menjalani postmortem terlebih dahulu. Meskipun ada pedoman internasional, tapi setiap negara memiliki protokol dan prosedur yang berbeda sendiri sesuai otonom negara masing-masing. Hal ini tentu bisa menimbulkan perbedaan dalam mendapatkan hasil forensik antara laporan kedua negara, dan ini pasti berbeda. Karena di Indonesia sudah dilakukan forensik terlebih dahulu, pasti ada perubahan jaringan dalam tubuh dan berkurangnya volume darah yang menyebabkan kesulitan dokter di Brazil untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang forensik ini. Prosedur ini hanya dapat membantu memeriksa beberapa hal, tetapi tidak mungkin memberikan rekonstruksi lengkap tentang saat-saat terakhir Juliana. Dokter forensik di Brazil ini bisa saja menyatakan kalau kematian Juliana ini karena benda tumpul dan terjatuh, bukan karena hipotermia.